Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Ada sedikit rasa kaget waktu saya melihat banyak video di feed saya itu mengenai orang-orang yang menggugat. Siapa ini? Masya Allah, Kiai Cheng Mujib ya. Itu yang kesan pertama yang didapati, itu kaget. Loh, kenapa? Karena Cheng Mujib ini, beliau itu ada di posisinya si Imad ya, mengenai habaib itu. Ya, di PWI, malah kalau tidak salah ketua PWI Garut itu beliau itu. Yang mana ya dengan saya bertentangan dalam pengertian pandangan ya. Saya itu memberhentikan perbedaan di dalam masalah habaib ini hanya di dalam pandangan saja. Jadi nggak sampai ikut-ikutan turun ke bawah begitu, kemudian ada pergerakan di lapangan, baik untuk katakanlah apa ya, menyebarkan bahwa Ba'alwi ini adalah dzurriyyah Rasulullah SAW, atau untuk mengatakan jangan dekati PWI dan lain sebagainya. Jadi tidak ada kepentingan untuk kontak fisik juga saya dengan beliau ini, dengan Cheng Mujib. Nah, yang mana saya ini dari awal sudah memiliki kesimpulan ya dari Istiqra. Istiqra itu ialah penelitian lah. Saya melihat di lapangan atau saya melihat di media sosial, orang-orang yang berafiliasi ke IMAD atau sepemikiran dengan IMAD itu, mereka rata-rata ke KDM, pro juga. Sampai ya ini, makanya saya kaget, loh kok beliau ini kan pro IMAD ya, tapi malah dihujat sama pendukung Bapak Aing, ada apa? Nah, banyak video yang simpang siur karena terlalu kecil potongan-potongannya dan saya tidak tahu konteksnya seperti apa. Tapi alhamdulillah saya menemukan sekiranya yang menjadi konteks apa yang dikatakan KDM, kemudian apa yang menjadi pemantik bagi Cheng Mujib ini untuk mengatakan apa yang akan beliau katakan. Dan saya rasa ini ada sedikit tendensi jelek ya kepada kiai, kepada ulama tatkala Cheng Mujib mengatakan apa yang beliau katakan, karena saya tidak melihat itu sebagai serangan kepada KDM. Saya tidak melihat itu seperti itu. Cuman supaya kita langsung saja ya, mungkin penonton juga sudah banyak yang melihat apa yang ada di belakang itu. Kita langsung lihat saja apa yang dikatakan KDM. Naon Kang Dedi henteu di panggung ngadeg. Pan urang teh diajarkeun adab. Hiji, adab ka Allah. Dua, adab ka kolot. Muka tilu, adab ka guru. Muka opat, adab ka sasama. Pami di panggung berarti abdi sapanggung. Pan abdi mah derajatna ge sahanapeunana. Kunaon derajatna sahanapeunana? Ceuk ilmu abdi nu ngaranna guru ngaos, ustad, kiai eta teh pemimpin spiritual. Hari pemimpin spiritual nanti urusan lagi, urusan langit. Nah sebentar, ini saya pernah melihat video ini ya secara lebih panjang lagi. Jadi konteksnya itu KDM dipinta untuk duduk di panggung beserta para ulama, atau kalau tidak itu disuruh duduknya di depan tuh bareng para alim, bareng para ulama lah, disejajarkan. Dan KDM ini menolak ya, nggak mau, sudah saya di sini saja. Nah kemudian dipinta tanggapan, kenapa tidak mau? Ya ini jawabannya, karena beliau itu melihat posisinya guru ngaji itu ada di atas, karena mereka itu berurusan dengan urusan langit sebagaimana yang beliau katakan. Sedangkan saya, kata KDM nih, politisi yang mana ngurusnya urusan bumi lah begitu, urusan dunia yang di bawah. Jadi tidak satu level, makanya biarkan para ulama itu di atas, biarkan saya ini di bawah. Lamun cek umat ke langitan, lantaran urusan langit, urusan rasa, urusan cinta, geus eueuh urusan jeung kabutuh dunya. Sabab diri nage ukur diudan ukur hiji, nyaeta kariduan Allah. Gitu. Lantaran itu kuring mah dugi gaena gaduh tradisi, ngamuliakeun teu kenging, ngamomorekeun teu kenging, ngahina-hina. Mata ke taranya nyanakeun politik. Kunaon taranya nyanakeun politik? Lamun kuring nyana kiai nyanakeun politik, kuring geus ngalungsurkeun derajat kiai, tinu derajat langit ka derajat bumi. Lamun diturunkan ke derajat bumi, kuring geus mere hasud ka kiai.
kunaon mere hasudna mohon upami dicana kiai jadi tim sukses beureum kiai teh kedah nyukseskeun abdi kedah nyukseskeun nu sanes engke lamun nyukseskeun ngeulian celah kumacarana nurunkeun derajat nu sanes kumaha lamun aya ayat nu dikutip kemudian tafsirna diarahkeun nuju jeung hawa nafsu kemenangan dirina apa urang teu ngarungkakeun derajat agama apa orang tengah urang derajat Quran ditafsirkan jadi tafsir politik dibawa ke hawa nafsu anjeunna rusak ya agama. Nah, sebentar ya, sampai situ dulu. Jadi agak susah menilai perkataan politikus itu ya. Ya namanya juga politikus. Kalau sedari awal ada ghalabatuz dzan, ada sangkaan besar bahwa apa yang mereka katakan itu untuk menaikkan elektabilitas, ya itu sudah resiko mereka ya. Karena politikus. Dan Kang Deddy Mulyadi ini sudah lama menjadi politikus, terjun di bidang politik. Yang mana kalau misalkan kita lihat tadi perkataannya itu banyak yang bertentangan juga dengan apa yang beliau lakukan. Cuman ya nggak apa-apa, kita maklum karena itu adalah gestur politik. Jadi misalkan ketika beliau tadi mengatakan bahwa saya tidak mau bawa kiai kepada politik, ya beliau juga kan di belakangnya ada tim kiainya juga dibawa-bawa ke panggung kan, kayak Yai Jujun tuh dibawa-bawa. Itu juga itu bertentangan tuh ya. Untuk Kiai Jujun itu berbicara untuk katakanlah memverifikasi ya, yang kemarin sempat ramai itu kan Kang Deddy Mulyadi musyrik itu. Kan Kiai Jujun tuh yang bilang, "Enggak, saya tahu Deddy Mulyadi ini begini dan begitu." Ya kalau misalkan nggak mau bawa politik jangan dibawa tuh Kiai Jujun, tapi ternyata kan dibawa. Tapi di sini ngomongnya nggak mau. Itu kontradiksi ya. Kemudian suka bawa-bawa Abah Hanom juga kan. Saya ini muridnya Abah Hanom dan lain sebagainya. Ya wajar, namanya politikus. Kemudian kalau mengatakan tidak mau sepanggung ya dengan Kiai Jujun juga sepanggung juga. Nah ini kontradiksi ya. Cuman kalau kita tidak melihat itu dari perkataan seorang politikus, jadi kita cabut dulu keadaan KDM sebagai politikus, kita ambil perkataannya, ini perkataannya benar begitu. Ini betul sekali perkataannya. Dalam pengertian bahwa para alim, para kiai itu seharusnya urusannya dengan urusan agama. Kemudian para politikus itu urusannya urusan bumi. Jadi harusnya ini ada apa ya? Ada penyekat begitu, penyekat batas yang diurus oleh kiai dan yang diurus oleh politikus. Dalam hal praktis, dalam hal ideologis tidak bisa dipisah sebetulnya. Sebagaimana nanti yang akan kita lihat reaksi dari Ceng Mujib itu. Ini kontradiksi. Cuman yang dikatakan oleh beliau ini sejauh ini kalau kita melepaskan perkataan ini dari KDM, ini adalah perkataan yang benar. Nah, makanya susah kita itu menilai perkataan politikus itu. Namun agama model kieu mungkin tinu jangka panjang punten diri lungsur kepercayaan. Upami lungsur kepercayaan ka tokoh agama bahaya naon ieu lamun aya negara bancang pakeu aya ceos sosial ceos politik sadaya ulamana tos berpolitik ulama mal bisa nenangkeun mal bisa ngerem mal bisa ngakurkeun sabab geus aya di kelompok pertikaian politik. Nah sebentar, ini betul ya. Ini bagus juga dalam pengertian kalau misalkan para politikus ini mereka membawa para ahli agama ke panggung politik, yang mana kan yang lain pun akan membawa juga. Itu kan dilemanya tuh. Makanya Abuya Uci almarhum itu suka bilang Kiai Golkar ya. Karena kenapa Abuya Uci itu selalu mengatakan Kiai Golkar, tidak mengatakan Kiai yang lain, Kiai PDI dan lain sebagainya. Karena yang pertama kali bawa Kiai ke politik praktis itu ya Golkar itu. Hanya itu yang memulai yang pertama kali, dan biasanya orang yang pertama kali melaksanakan itu dicela begitu. Itu kata Abuya Uci ya. Jadi kalau misalkan para kiai ini dibawa ke panggung politik, yang mana panggung politik itu adalah panggung bagi keberpihakan, akan dilihat di situ keberpihakan pada satu alim kepada satu partai politik tertentu atau kepada satu tokoh politik tertentu, yang mana itu akan mengakibatkan kepada ketidakpercayaan orang-orang awam. Lah ternyata kiai juga berpolitik. Itu yang dilihat. Dan sejauh ini ya kalau kita lepaskan tadi sekali lagi perkataan ini dari KDM, itu perkataan yang benar. Sulitnya politikus itu kalau membawa perkataan yang benar itu dipakai untuk menaikkan elektabilitas, dan itu terjadi di sini. Di mana terjadinya kontradiksi antara apa yang dia katakan dengan apa yang dia lakukan. Urang mah di tanah Sunda ulah ai guru mengarana ge guru nu bangor muridna nu bager muridna teu cueut kanu hinteun teu konten kanu kono
Atuh cenah eta guruna cenah bisi teu boga perhatian mun teu di rumah teu kudu sabab murid nu hade, pamimpin nu hade pasti merhatikeun. Perhatikeunna ulama ku pamarentah lain ku pribadina sabab ulama ngajaga akhlak umatna teu mabok, teu zina, teu lacur, teu judi. Berarti negara geus diamankeun ku ulama. Program ulama kebijakan. Nah, sebentar ini betul juga ya. Jadi para ulama itu mau partai politiknya apapun seharusnya kan mengayomi. Jadi yang ideal dari para alim itu bukan terjun ke politik praktis. Yang ideal dari para alim itu mereka menjadi penasihat bagi para politikus dan jangan pilih-pilih untuk memberi nasihat. Itu yang seharusnya terjadi. Disowani begitu, para kiai itu disowani, didatangi, kemudian menjelaskan. Itu kan secara ideal ya. Nah, para ulama ini kemudian terjun ke dalam gelanggang politik praktis. Kenapa? Karena wejangan mereka tidak didengar secara praktis. Kebanyakannya seperti itu. Akhirnya mau tidak mau, ulama nih harus turun. Akhirnya turun. Kecomberan juga para alim ulama ini. Sebagaimana yang banyak kita saksikan sekarang. Malah pernah terjadi kan ada ulama korupsi Al-Quran begitu ya. Cetakan Al-Quran kok dikorupsi. Ada terjadi memang seperti itu. Nah ini dan menarik akan dikatakan oleh Kang Deddy Mulyadi ini bahwa seharusnya ulama ini percaya sajalah urusan dunianya itu akan diurus oleh para politisi begitu ya. Ini kan idealnya ya. Idealnya diurus saja oleh para politisi sehingga para ulama ini tidak usah takut kesulitan rezekinya, tidak usah takut kesulitan materinya dan lain sebagainya. Jadi jangan dia yang urus dirinya sendiri. Betul secara komunal itu. Ini perkataan nggak ada salah ya sejauh ini dalam tatanan ideal. Kan seharusnya ulama itu udah ya ngaji aja yang benar, ngajar aja yang benar, kemudian menyiapkan untuk akhiratnya, dan kesejahteraan ulama ini jangan sampai dia yang memikirkan sendiri, tetapi harus dipikirkan oleh pemerintah. Kenyataannya sekarang pemerintahnya itu nggak bisa seperti itu, jadi tidak bisa merata. Kenapa? Karena para ulamanya sudah masuk ke dalam politik praktis. Itu permasalahannya. Dan kita juga kadang-kadang tidak bisa menyalahkan para ulama itu masuk kepada politik praktis karena wejangan para alim ulama ini tidak didengarkan oleh para politikus. Jadi antara tatanan ideal dan tatanan realita, tatanan praktis sudah tidak ada kesinambungan. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Nah ini perkataannya lucu nanti kalau misalkan apa para kiai ini dikasih dana aspirasi begitu ya, nanti dipotong 50% ada nih yang mau dikatakan selanjutnya kalau nggak salah. Gitu. Daripada jadi bestie menang bantuan di provinsi dengan organisasi agama 100 juta dibikin 50 bagi 2 aja nunggu aspirasi kan dosa kabeh. Benar tuh? Kayak dengan sinanya SPJ fiktif kira-kira dosa ngajak ajengan kamu kadosaan Bentar, nah itu dulu ya. Itu dari KDM. Itu betul dalam tatanan apa ideal. Nah permasalahannya apakah sekarang kita ini hidup di dalam keadaan yang ideal? Nah ini permasalahannya tidak. Yang mana pada akhirnya kiai seperti Ceng Mujib ini, beliau itu bereaksi atas apa yang dikatakan sama Kang Deddy Mulyadi begitu, supaya tidak disalahkan tatkala kiai itu masuk ke dalam politik. Ini mau saya garis bawahi dulu ya. Kemarin itu kan ada programnya Jawa Barat yang mulai diberhentikan tuh, dipending dulu lah, apa bantuan kepada pesantren ya. Ini saya mau klarifikasi dulu daripada kalian suuzon sama saya, nanti saya dapat banyak pahala ya. Saya itu nggak pernah dapat bantuan pemerintah dari segi bantuan kepada pesantren ya, bangunan ataupun apapun itu. Saya itu mendapatkan bantuan pemerintah dari beasiswa dulu itu waktu saya kuliah saya beasiswa program Departemen Agama. Jadi kalau misalkan dikatakan saya nggak pernah makan duit pemerintah ya enggak, saya makan duit pemerintah itu ya dikasih beasiswa dengan hak yang mereka tentukan begitu ya. Itu ada tuh. Jadi saya tidak anti makan duit pemerintah enggak, tapi saya belum pernah mendapatkan bantuan pemerintah dari bentuk dana aspirasi dan saya tidak akan mau pernah menerima itu ya. Ingatkan saya, soalnya beda kalau udah di depan itu lain lagi godaannya. Makanya banyak kiai-kiai yang terganggu itu. Nah ini Ceng Mujib di sini mau memberikan perspektif yang lain. Cuman kita harus tahu gaya Ceng Mujib, gayanya beliau memang seperti ini. Yaitu gayanya mirip sama Habib Rizik tuh. Makanya dulu itu kan CS banget sama Habib Rizik. Nah gara-gara ada si Imad ini sudah mengacau balaukan dunia persilatan ini si Imad ini. Makanya saya katakan saya itu musuhnya cuma dua, satu si Imad, dua si Guru Gembul. Nah si Imad ini dia bermasalah ya.
kalau anggota-anggota PWI yang lain yang simpati sama si Imad, insya Allah saya nggak ada masalah. Oke lah, kita ambil itu sebagai perbedaan pendapat saja begitu, nggak ada masalah. Saya bertemu dengan beliau-beliau ini, saya cium tangannya, nggak bakalan sampai ada permusuhan. Kecuali kalau misalkan kita sedang membicarakan ilmu, ya bahasa agak keras sedikit ya biasa begitu. Kalau kita sedang membicarakan ilmu, kalau ngomong sama orang-orangnya itu saya nggak ada masalah sama sekali. Masalah saya sama si Imad. Si Imad ini dia sudah menjadi biang keroknya, biang keladinya. Nah, memperlakukan biang keladi itu lain dengan memperlakukan orang-orang yang mengikutinya. Saya kasih contoh dua misalkan ya. Di dalam akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah yang namanya Ahlul Fatrah itu dia tidak akan disiksa meskipun mereka itu penyembah berhala. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengabarkan orang yang pertama kali menyimpan berhala di Ka'bah itu disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu ditaksis begitu ya, dikhususkan. Atau misalkan kita melihat Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Nawawi itu tidak mengharamkan rokok, tetapi beliau itu sangat melaknat orang yang pertama kali membiasakan merokok. Beliau itu banyak guru-gurunya yang merokok dan murid-muridnya pun banyak yang merokok juga ya, sehingga beliau tidak melihat bahwa rokok itu sebagai sesuatu yang haram, tapi itu sebagai sesuatu yang tidak pantas dilaksanakan oleh seorang alim. Tapi ya mau gimana lagi, masa benci sama orang yang merokok. Akhirnya beliau itu melaknat orang yang pertama kali membiasakan merokok begitu. Nah itulah kira-kiranya ya. Saya ini ada masalah dengan Ceng Mujib hanya di dalam masalah habaib saja. Secara personal tidak ada masalah. Kemudian saya sudah menerima itu sebagai, ya sudahlah, itu sebagai dinamika bermasyarakat dalam hal agama begitu. Cuman yang saya menjadi masalah serius itu dengan si Imad. Kalau si Imadnya ini kurang ajar sudah luar biasa. Nah, sekarang Ceng Mujib kira-kiranya begitu akan mereaksi apa yang dikatakan oleh Kang Deddy ini, karena kabar yang sampai kepada Ceng Mujib ini adalah tadi bahwa kiai itu sejatinya jangan ikut-ikutan kepada politik, jangan ikut-ikutan masuk ke ranah politik. Cuman gap videonya ini agak lama ya, gap video Kang Deddy Mulyadi dengan reaksinya Ceng Mujib ini. Saya juga tidak bisa memastikan apakah yang dimaksud itu adalah video partikular tertentu yang tadi atau dia perkara yang lebih aktual lagi. Saya tidak memastikan itu, cuman secara konteks ini nyambung ya. Dan konteks ini banyak sekali dijadikan bahan oleh netizen yang lain, oleh konten kreator yang lain, yang mana setidaknya mudah-mudahan ini memberikan perspektif yang lain begitu ya terhadap apa yang akan dibawakan. Nah, sekarang akan kita saksikan bagaimana reaksi Ceng Mujib ini. Baru nanya, "Pang rasa acreng. Ai saur salire Pak Deddy kumaha si Bapak aing?" Ya, dilihatnya dari sosok mana, sisi mana. Gitu, namanya orang apalagi gubernur kan akan kelihatan hebatnya, akan kelihatan oonnya, akan kelihatan apa saja akan kelihatan sudah muncul dari kebijakan-kebijakannya, pasti plus minus. Tapi menurut saya apapun keadaan gubernur kita, kasih kesempatan apa saja yang dilakukan, kasih kesempatan, silakan dia untuk mengekspresikan, untuk menjelajahi. Seperti jelema kakara kawin, ulah waka ngatur pamajikan, cet. Perhatikan lah, ieu teh golongan tukang nyatu, golongan tukang dangdan, golongan tukang jebleh, golongan tukang gigi limringan. Baca heula. Oh si ieu mah, seuceuk ieu mah sakudak sakedik ameng, sakudak sakedik tuang. Oh bakal jadi kudanil ieu mah ieu. Sakudak sakedik cerik. Baca dulu. Nanti setelah terbaca penyakitnya apa, kekurangannya apa, itu tugas suami. Sekarang kan seperti Pak Gubernur beredar kemana-mana, sudah di framing Gubernur Jawa Barat musuh Islam, Gubernur Jawa Barat musuh pesantren. Dilihat dulu, cenah deui aya. Sebentar. Nah, ini bagian yang paling banyak dipotong ya. Untuk yang mendengarkan yang tidak paham bahasa Sunda, saya kasih insight dulu. Jadi beliau itu dipinta untuk memberikan pandangan tentang KDM ini. KDM ini bagaimana? Nah, kata beliau itu jangan dulu dijudge ya, jangan dulu dihukumi. Kita lihat dulu, kasih dulu waktu. Ya karena beliau juga belum 1 tahun aja belum begitu ya. Dikasih dulu waktu, kemudian memberikan analogi sebagaimana kalau misalkan kita ini menikah. Karena memang di dalam Islam itu kan idealnya menikah itu jangan kenal lama-lama dulu gitu. Jadi mengenalnya itu setelah menikah. Dan memang kalau di pesantren seperti itu. Jadi kenalan dulu, menikah dulu baru kenalan ke sananya. Nah, jadi lihat tuh perempuan ini seperti apa, baru nanti kita bisa menilai istri kita seperti apa. Begitupun tentang pemimpin kita, itu biarkan dulu kita lihat
sepak terjangnya bagaimana, jangan dulu kita judge, jangan dulu kita hakimi. Nah, itu yang saya tangkap. Kemudian Ceng Mujib ini mengatakan begini, beredar kabar bahwa gubernur kita ini musyrik begitu ya, tadi musuh Islam dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, ini dalam konteks ini bukan beliau yang mengatakan, bukan Ceng Mujib yang mengatakan ini adalah musuh Islam, bukan. Ceng Mujib gak mengatakan bahwa KDM itu musuh Islam atau KDM itu musyrik, enggak. Ceng Mujib tidak mengatakan hal itu. Bagian ini dipotong seolah-olah ini adalah perkataan beliau. Beliau itu sedang menghikayatkan perkataan orang. Nah, ini jangan dulu dihukumi. Kita lihat saja kok, karena bakal kelihatan kok begitu. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, karena memang KDM ini apa ya, manukna lah dina politik mah gitu ya, apa udah lama di situ. Beliau akan menjadi politikus sampai wafat, sampai meninggal KDM ini karena memang beliau itu di situ. Nanti juga bakal kelihatan sendiri kok. Kalau misalkan Oon ya bakal kelihatan Oonnya, kalau berprestasi ya bakal kelihatan berprestasinya. Dan sedikit banyak kan kita sudah melihat bagaimana sepak terjang KDM di dalam berpolitik. Nah, itu standing pointnya ya. Jadi jangan kemakan dulu sama video-video yang ada sebelumnya yang memotong hanya bagian ini saja. KDM ini musuh Islam, KDM ini musyrik dan lain sebagainya. Itu bukan posisi Ceng Mujib di dalam menilai KDM begitu. Nah, itu masih parahan saya menilai KDM daripada Ceng Mujib ini. Kalau saya kan sudah sampai hati-hati begitu ya. Karena kalau misalkan apa yang dilakukan KDM ini dari pembicaraannya, kemudian dari gesturnya di dalam katakanlah mengagungkan budaya ya, kalau yang bersangkutan ini tahu bahwa itu perkara yang haram untuk dilakukan, itu bisa menjadi kemusyrikan. Itu poinnya sebetulnya. Jadi jangan dulu masuk. Nah, sekarang baru akan masuk mengomentari perkataan KDM yang mengatakan bahwa para kiai itu semestinya dan seyogianya tidak berpolitik. Ini yang akan dikatakan beliau ya. Kabar bahwa ke pesantren mah tepati perhatian. Saya baca lebih-lebih misalnya kalau pesantren sok ancur karena politik disalahkan. Nah, lamun gubernur nyebutkan pesantren ancur karena politik salah, itu saya simpulkan gubernur tolol. Nah, itu saya simpulkan gubernur blow on. Itu saya gambarkan gubernur kurang ajar. Saya ngomong seperti ini tanggung jawab aing jenggelutna. Lain ukur hanya sebatas miwit ngomong di nabi. Nah, sebentar ya. Kita lihat dulu nih ya, diksi yang dipakai. Itu kan diksi yang dipakai juga diksi yang sering saya pakai. Orang Garut gimana? Ya kita begini. Kita begini. Yang ngomong tolol ya tolol aja ya. Emang kalau misalkan kenyataannya tolol ya emang tolol. Mau gimana begitu. Nih. Dan itu gak usah dimasukin ke hati ya. Dalam pengertian itu diksi yang dipakai di dalam bahasa Indonesia itu adalah bahasa yang resmi. Yang pengertiannya itu orang itu tidak menggunakan akal dengan baik begitu. Makanya kalau misalkan mau dibantah perkataan itu, buktikan bahwa perkataan kamu itu memiliki argumen yang valid di belakangnya. Sekarang kita bahas dulu ini ya perkataannya nih. Ada isu bahwa KDM ini tidak memperhatikan pesantren. Itu yang beliau ambil. Beliau tidak mengomentari hal itu dalam pengertian beliau tidak menilai bahwa KDM ini adalah orang yang tidak perhatian kepada pesantren. Itu harus dilihat ya. Tidak, beliau ini menghikayatkan. Ada isu KDM ini tidak memperhatikan pesantren. Sedang saya lihat, itu kata Ceng Mujib tuh, sedang saya lihat. Saya lagi melihat, lagi menilai ini. Apakah betul atau tidak? Ceng Mujib tidak mengatakan benar KDM ini nggak ada perhatian sama pesantren, tidak. Nah, itu jadi sudah disimpan ya. Jadi kesimpang siuran bahwa atau narasi bahwa KDM ini musuh Islam, KDM ini musyrik, kemudian KDM ini tidak memperhatikan pesantren, itu adalah perkara yang masih diperhatikan oleh beliau, oleh Ceng Mujib ini masih diperhatikan. Itu disimpan dulu. Nah, sekarang akan membahas perkataan kalau benar bahwa KDM ini mengatakan kiai itu jangan berpolitik dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya, maka saya katakan dia itu gubernur tolol, dia itu gubernur bodoh begitu. Nah, itu yang dikatakan oleh Ceng Mujib dan syaratnya ini terjadi. KDM memang mengatakan seperti itu tadi ya, yang mana
sudah saya bahas tadi di awal bahwa di dalam tatanan ideal memang seharusnya seperti itu. Cuman tatkala masuk ke dalam tatanan yang tidak ideal sebagaimana di negara kita sekarang, itu sirkumstansinya sudah berbeda, sirkumstansnya apa? Keadaannya lah begitu, sudah lain lagi. Makanya dibutuhkan tindakan yang berbeda. Saat dikira-kira negara ini ada dalam keadaan ideal. Makanya kalau misalkan yang dikatakan Deddy Mulyadi ini itu dikenakan kepada ulama-ulama yang terjun ke dalam dunia politik, Deddy Mulyadi yang tolol begitu, Deddy Mulyadi yang bodoh. Nah itu kan perkataannya, dan ini berlaku apabila Deddy Mulyadi berkata seperti itu. Dan memang benar Deddy Mulyadi berkata seperti itu, berarti kata tolol itu sah tetap untuk KDM. Nah, apakah memang benar demikian adanya? Kita lihat dulu nih perkataan Ceng Mujib selanjutnya. Bagaimana Kiai mau lepas dari politik? Harus tahu. Maka di sini betul-betul kita pegang dan harus dihayati, dirasakan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini disiarkan umum ya? Siarkan? Oke, biar disampaikan. Rasulullah bersabda, "Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah." Ketika satu pekerjaan diserahkan bukan kepada ahlinya, tunggulah kehancurannya. Hei presiden, hei gubernur, hei bupati, jika gak ngerti agama, jangan ngomong agama, serahkan kepada ahlinya. Siapa beliau? Adalah para ulama. Kau bicara tentang negara, urus tentang negara, agar negara ini adalah bisa dijadikan lahan, wahana, tempat untuk menjalankan tugas dari Allah, yakni kehidupan beragama. Sudah sampai situ dulu ya. Jadi Deddy Mulyadi ini nggak paham begini. Ulama itu boleh ngasih nasihat kepada politikus. Politikus tidak boleh ngasih nasihat kepada ulama, nggak boleh itu. Siapa yang mengatakan? Deddy Mulyadi pun tahu, karena yang namanya ulama itu guru. Itu yang dikatakan Deddy Mulyadi tadi sedari awal. Jadi makanya saya katakan mulutnya politikus itu kebanyakannya busuk. Mereka itu memakai perkara yang benar, qaulul haq yuradu bihil batil. Perkataannya benar, tetapi diitlakkan untuk perkara yang salah. Itu permasalahannya di situ tuh. Jadi kalau misalkan Deddy Mulyadi ini dia konsisten dengan apa yang dia katakan, seharusnya dia itu hanya menerima wejangan saja dari para ulama. Jangan sampai Deddy Mulyadi ini mengkritiki para ulama. Seperti tadi tuh, masuk politik, jangan. Kenapa? Karena berpolitik itu dia termasuk salah satu dari pekerjaan yang dinaungi oleh agama. Kenapa saya katakan demikian? Karena agama itu urusannya nanti kalau hukum dengan hukum syar'i, dan hukum syar'i itu dia bertalian dengan seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk di dalamnya seluruh gerak dan diamnya, termasuk di dalamnya cara berpolitiknya. Nanti saya akan ada perbedaan pandangan dengan Ceng Mujib dalam hal mengatakan Ceng Mujib itu bahwa Rasulullah SAW itu berpolitik. Tidak seperti itu. Itu akan panjang ya penjelasannya, karena memang itu penjelasan yang akan sangat panjang sekali, dan itu salah satu kesalahan yang sering dilihat oleh orang-orang tuh, bahwa Rasulullah SAW itu berpolitik, kemudian Rasulullah SAW itu katakanlah ya jenderal perang dan sebagainya. Itu tidak demikian dilihatnya. Cuman pada akhirnya dari apa yang Rasulullah SAW lakukan itu nanti akan melahirkan ahkam, melahirkan hukum-hukum yang bisa menjadi panutan, bukan menjadi panutan, yang harus menjadi panutan bagi orang-orang yang berkecimpung di situ, yang berkecimpung di dalam politik, yang berkecimpung di dalam dagang, yang berkecimpung di dalam militer. Itu menjadi patokan yang harus diikuti. Jadi nanti cuma berbeda pandangan di situ saja. Nah, kenapa tadi sekali lagi bahwa yang namanya politikus itu tidak boleh menasihati ulama, tapi ulama itu boleh menasihati politikus, karena memang keadaannya berbeda begitu. Ya, ini yang harus dipahami. Sekarang saya tuh jadi sebel juga yang ngeliat orang-orang awam itu nggak ngerti agama kok. Kalau mereka itu memang orang-orang yang beragama, mereka itu harus tunduk kepada orang yang memiliki otoritas agama. Saya sering mengatakan yang bisa mengkritik alim itu hanya alim lagi. Orang awam udah nonton aja. Ya,
Udah sekarang orang udah kurang ajar. Dilihat dari video yang dikeluarkan oleh siapa ini, Ceng Mujib ini, itu banyak sekali tuh orang-orang awam kurang ajar itu. Termasuk di dalamnya ada TNI ya, ada TNI itu anggota TNI saya katakan. Ya oknum lah saya katakan anggota TNI, individu anggota TNI mengatakan, "Ayo ngajak gelut. Ayo gelut yang urang," begitu. Apaan TNI itu nggak boleh memihak politik, tolol. Diem aja kamu itu dibayar rakyat. Ada nih kayak gini, diem aja. Ya, mau sok kepake sama KDM kamu itu siap tuh, nanti saya tampilkan aja ya. Ada nanti tuh anggota TNI yang, karena kan tadi bahasanya gitu, yuk gelut sekalian kata siapa, kata Ceng Mujib ini. Dan nggak bakalan juga berantem, itu mah gaya retorik. Aduh, dunia media sosial ini udah acak-acakan sekarang, itu udah acak-acakan, orang nggak tahu tempat begitu, nggak tahu makom, dia ngomong apa ilmunya nggak ada begitu. Ini jadi ala kulli hal yang dikatakan oleh Ceng Mujib ini sampai sini ya memang benar begitu adanya ya. Dan tadi sebagaimana yang dikatakan tatanan idealnya yang namanya para ulama itu guru bagi masyarakatnya. Makanya masyarakat itu apapun dia profesinya, mau itu tentara kayak, mau itu polisi kayak, mau itu pejabat kayak, nggak boleh ngeritik ulama itu, nggak boleh, karena ulama ini orang yang punya ilmu. Makanya disebut ulama. Lah kamu cacing-cacing nggak punya harga begitu, ilmu nggak tahu. Kalau mau mengkritik ulama, kamu jadi alim dulu, kamu tahu ilmu dulu, baru kamu mengkritik ulama. Lah cacing-cacing nggak ngerti agama kok mau sok-sokan mengkritik ulama, nggak bisa. Dan ini makanya kenapa saya benci sama si Imad itu. Si Imad itu sudah menghasut orang awam supaya benci kepada para ulama. Yang dihususkan itu para alim dari habaib. Seharusnya nggak boleh. Orang awam itu biarin aja kalau ada pertengkaran para ulama. Yang mana sebaiknya pertengkaran para ulama ini tidak diumbar di media sosial. Apalagi begitu tidak diumbar secara umum. Harusnya itu diselesaikan di dalam tempat yang tertutup. Si Imad misalkan begitu ya. Harusnya itu kan kalau mau membicarakan masalah nasab itu enggak di media sosial seperti ini, enggak seharusnya. Yang mana menjadikan itu orang awam jadi kebingungan, akhirnya jadi memusuhi para alim. Enggak boleh. Banser, ansor itu harusnya ya habaib ada acara ya udah anter lindungi. Imad ada acara ya udah anter lindungi. Udah kan seperti itu seharusnya. Begitu. Nah, cuman si Imad ini memobilisasi orang-orang awam supaya benci kepada ulama yang terkhusus kepada habaib. Nanti orang-orang yang di luar ini tuh benci kepada non habaib, sama kayak kepada siapa? Kayak kepada Ceng Mujib ini, benci kepada yang non habaib dengan alasan yang lain. Alasannya alasan politik. Diserang kita udah habis. Ini udah bukan urusannya ulama Yaman sama ulama Nusantara, bukan. Ini urusannya sudah mau menghabiskan semua alim. Minimal ya dijatuhkan dulu citranya begitu. Nah, ini yang terjadi ya. Sebetulnya ini video masih sangat panjang untuk dibahas, untuk dilihat, dan saya masih ingin membahas ini, tapi waktunya sudah tidak cukup ya. Sudah lama sekali nih. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan lah kapan-kapan, mudah-mudahan ada waktu. Dan bisa dikomen di bawah. Cuman ala kulli hal, saya tidak melihat ada yang salah di dalam perkataan KDM kalau kita melihat itu sebagai situasi yang ideal. Itu yang pertama tuh. Kemudian dari perkataan Ceng Mujib ini juga dalam hal ini ya, itu tidak ada yang salah juga karena keadaannya sudah tidak ideal, dan memang para ulama itu sekarang sudah waktunya terjun ke ranah politik. Bagi yang mampu begitu ya. Kalau saya nggak mau nggak mau saya, kenapa nggak bakal ada yang milih. Makanya nggak mau, saya nggak mau masuk ke dalam dunia politik. Cuman jangan sampai dikatakan bahwa para ulama ini tidak memiliki hak untuk berpolitik begitu ya, baik dalam segi ideologi ataupun dalam segi konstitusi, yaitu dijamin saja dua-duanya. Ya itulah. Jadi saya kira ini adalah suatu hal yang tidak perlu dibenturkan sebetulnya, tetapi banyak konten kreator yang membenturkan ini, yang mana pada akhirnya Ceng Mujib itu banyak dihujat. Dan meskipun Ceng Mujib ini berbeda dengan saya dalam hal nasab, beliau itu di PWI, saya itu enggak, malah saya anti PWI ya, saya nantang sama orang-orang yang di PWI akan kedalaman pengetahuan akidah mereka. Ceng Mujib juga kalau mau menjawab ya silahkan, kita ngobrol mumpung dekat gitu ya di Garut. Nggak jadi masalah. Cuman itu bertentangan dalam hal itu. Cuman kalau Ceng Mujib ini sampai diganggu gugat sama orang-orang, saya juga nggak enak juga begitu. Ya, kenapa? Bukan dari masalah Garut atau nggak Garut. Beliau ini orang alim, memang ilmunya ada. Dalam hal Imad saja salah tuh, dalam hal habaib beliau ini salah. Ilmunya itu ada beliau itu. Si Imad juga ada, makanya saya kesal banget sama si Imad itu kan. Luar biasa kesalnya.
Cuman mau bagaimanapun mereka itu alim, ada ilmunya begitu ya. Ya itulah, semoga video ini sedikit banyaknya ada manfaat. Mudah-mudahan nanti kita akan lanjutkan. Wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.